Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fazatika Numila, Cindy Wulanda Harwin, Fadia Hayatul, Putri Dwi Yusa, dan Anissa Destri Ramadia akan membawakan sebuah materi yang berjudul Aplikasi Teknologi Iradiasi Gamma dan Penyinaran Beku sebagai upaya penurunan bakteri patogen pada seafood yang menjadi kajian pustaka. Materi ini diambil dari sebuah jurnal dari Jurnal Panganan Agroindustri Volume 3 nomor 2 yang dibuat oleh Fabreyana Nur Anggita Putri, Agustin Krisnawardani, dan juga Harsojo. Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi setiap manusia untuk pertumbuhan bahkan mempertahankan hidup karena pangan ini merupakan sumber gizi bagi manusia. Namun, pangan juga merupakan sumber makanan bagi mikroba yang dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, keracunan pangan atau foodborne disease, terutama yang disebabkan oleh bakteri patogen, masih menjadi masalah yang serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Mikroba patogen menduduki posisi teratas sebagai penyebab keracunan makanan yang berkisar sekitar 80 hingga 90%. The Council for Agricultural Science and Technology, or CASE, menunjukkan adanya 6 bahkan sampai 33 juta kasus penyakit diare dan sekitar 9.000 kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh bakteri patogen yang banyak terdapat dalam bahan pangan. Di antaranya yaitu Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Vibrio sp. Pertumbuhan mikroba pada seafood juga dapat menyebabkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Oleh karena itulah, perlu dilakukan proses pengolahan atau pengawetan pangan yang dapat mereduksi atau menghilangkan mikroba dalam bahan pangan. Menurut International Consultative Group on Food Irradiation atau ICGFI pada tahun 2000, dari semua proses penanganan pasca panen untuk mengurangi jumlah mikroba patogen, iradiasi dinilai paling komprehensif dengan lebih dari 40 tahun penelitian di seluruh dunia mengenai manfaat dan kesamaan teknologi pengolahan ini untuk perbaikan kualitas keamanan pangan. Tujuan utama dari pengolahan pangan dengan iradiasi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan mikroba pembusuk dan patogen yang mungkin ada dalam makanan tanpa menyebabkan perubahan sensoris dalam produk tersebut. Radiasi akan memutuskan ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen pada untai DNA mikroba sehingga pertumbuhannya itu dapat terhambat. Namun, dimungkinkan sel mikroba mampu memperbaiki DNA-nya sehingga akan tumbuh kembali. Karena itulah, untuk meningkatkan efektivitas pengolahan iradiasi diperlukan kombinasi dengan penanganan lain, yaitu dengan menggunakan penyimpanan beku. Suhu beku ini dapat menghambat atau menghentikan kegiatan enzim serta merusak sistem koloidal dari protoplasma dan menyebabkan denaturasi di dalam sel mikroba sehingga pertumbuhan mikroba dapat menjadi terhambat. Iradiasi pada bidang pangan. Iradiasi adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan secara sengaja dan terarah. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi pengolahan pangan yang tujuannya itu untuk memudah cemaran biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut, dan juga dianggap membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut menggunakan sinar tertentu. Adapun tujuan lain iradiasi yaitu untuk mencegah penuaan bahan pangan yang disebabkan karena faktor internal pangan tersebut, misalnya pertunasan, sehingga berfungsi sebagai pengawet, membuat bahan pangan tetap segar karena proses iradiasi sendiri merupakan proses pada suhu ambien. Iradiasi pangan menggunakan energi elektromagnetik tertentu, yaitu energi dari radiasi pengion. Radiasi pengion itu sendiri adalah radiasi dengan energi yang mampu membuat elektron suatu atom terpental dari tempatnya, yang mengakibatkan atom netral berubah menjadi ion positif, yaitu atom yang kehilangan elektronnya. Contoh radiasi pengion adalah radiasi ultraviolet, radiasi alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Nah, radiasi gamma inilah yang digunakan untuk pengawetan bahan pangan. Sinar gamma ini memiliki gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi, yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Arahnya ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet, tidak memiliki muatan, jarak lintasan relatif panjang, dan juga mempunyai daya ionisasi kecil serta daya tembus yang tinggi. Dalam hal ionisasi, radiasi gamma berinteraksi dengan bahan melalui 3 proses utama, yaitu efek fotolistrik, efek penghamburan Compton, dan efek produksi pasangan. Pada efek fotolistrik, energi foton diserap oleh elektron orbit, sehingga elektron tersebut terlepas dari atom. Elektron yang dilepaskan akibat fotolistrik inilah yang disebut dengan fotoelektron.
Efek fotolistrik terutama terjadi pada foton berenergi rendah, yaitu antara energi plus 0,01 MeV hingga plus 0,5 MeV. Pada efek Compton, foton yang energi Hanu berinteraksi dengan elektron terluar dari atom. Selanjutnya, foton energi Hanu dihamburkan dan elektron tersebut dilepaskan dari ikatannya dengan atom dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Pada proses produksi pasangan, yang terjadi hanya bila foton ini datang ketika mencapai 1,02 MeV. Apabila foton semacam ini mengenai inti atom berat, foton tersebut akan lenyap dan timbullah sepasang elektron positon. Sumber radiasi yang digunakan untuk proses pengawetan bahan pangan terdiri dari dua macam, yaitu kobalt-60 dan cesium-137, di mana masing-masing menghasilkan sinar gamma, mesin berkas elektron, dan mesin generator sinar X. Sinar gamma yang dipancarkan oleh radionukleotida kobalt-60 dan cesium-137 merupakan sumber radiasi fermion yang telah banyak digunakan untuk aplikasi komersial pengawet makanan. Pada umumnya, sinar gamma yang digunakan untuk radiasi adalah hasil peluruhan inti atom kobalt-60. Hal ini dikarenakan kobalt-60 memiliki energi radiasi yang lebih besar sehingga mempunyai daya tembus yang besar dan tersedia di pasaran. Kobalt-60 adalah sejenis metal yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan nikel. Kobalt-60 memancarkan dua sinar gamma dengan energi masing-masing sebesar 1,17 MeV dan 1,33 MeV yang mempunyai waktu paruh 5,27 tahun. Sinar gamma dapat ditahan oleh materi dengan jumlah massa besar yang memiliki nomor atom dan densitas tinggi. Contohnya adalah timbal. Dosis dan laju dosis sinar gamma dapat ditentukan dengan mengatur penahan dan jarak. Pemberian dosis radiasi gamma dilakukan dengan jangka waktu dari menit ke jam yang lama. Waktu pemberian dosis tergantung pada ketebalan dan volume produk yang akan diiradiasi. Dosis iradiasi yaitu jumlah energi radiasi yang diserap ke dalam bahan. Satuan yang digunakan saat ini adalah Gray, yaitu energi yang dihasilkan radiasi pengion yang diserap bahan persatuan massa. Codex Alimentarius Commission (FAO) atau WHO menganjurkan dosis iradiasi yang boleh digunakan pada iradiasi pangan tidak melebihi 10 kg. Jumlah energi ini sebenarnya sangat kecil, setara dengan jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu air 2,4 derajat Celcius. Oleh karena itu, pangan yang diiradiasi dengan dosis di bawah 10 kg hanya mengalami perubahan yang sangat kecil serta aman dikonsumsi oleh manusia. Terdapat 3 prinsip proses radiasi dalam industri pangan yang diklasifikasikan berdasarkan dosis yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan. Yang pertama yaitu radapertisasi dengan dosis tinggi dengan menggunakan dosis iradiasi berkisar antara 30 hingga 50 kg. Yang kedua yaitu radisidasi atau dosis sedang dengan penggunaan dosis berkisar antara 1 hingga 10 kg. Dan yang terakhir yaitu radurisasi atau dosis rendah dengan penggunaan dosis berkisar antara 0,4 hingga 2,5 kg. Selanjutnya yaitu mekanisme iradiasi dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Pengaruh radiasi pada organisme hidup terutama terkait dengan perubahan kimia tergantung pada faktor fisik dan fisiologis dari organisme hidup tersebut. Parameter fisik meliputi laju dosis, distribusi dosis, dan kualitas radiasi. Sedangkan parameter fisiologis yaitu suhu, kadar air, dan konsentrasi oksigen. Pada prinsipnya, proses pengawetan bahan pangan dengan iradiasi gamma, sinar X dan berkas elektron akan menimbulkan eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia. Eksitasi adalah suatu keadaan di mana sel hidup dalam keadaan peka terhadap pengaruh dari luar. Sedangkan ionisasi adalah proses perubahan senyawa kompleks atau makromolekul menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Dan perubahan kimia timbul sebagai akibat dari eksitasi, ionisasi, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi baik saat berlangsung maupun setelah proses iradiasi selesai.
Bila perubahan kimia terjadi dalam sel hidup, maka akan menghambat sintesis DNA yang menyebabkan proses pembelahan sel atau proses kehidupan normal dalam sel akan terganggu dan terjadi efek biologis. Tindakan radiasi pada organisme dapat memberikan dua efek, yaitu efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi akibat adanya tumbukan langsung energi radiasi atau elektron dalam mikroba yang menyebabkan terputusnya ikatan rantai pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk bereproduksi dan bertahan. Efek tidak langsung terjadi apabila radiasi mengenai molekul air yang merupakan komponen utama dalam sel, sehingga terjadi proses radiolisis pada molekul air dan terbentuk radikal bebas. Selanjutnya kita akan lanjut ke keamanan pangan industri. Pada pertemuan di Geneva pada bulan Mei 1992, WHO menyatakan bahwa iradiasi merupakan cara yang aman untuk mengawetkan suplai makanan di dunia. Pernyataan WHO ini dikeluarkan sehubungan dengan munculnya kekhawatiran konsumen akan keracunan sebagai efek samping dari iradiasi. Pada pertemuan tersebut, WHO juga menyimpulkan bahwa makanan yang diiradiasi sampai tingkat tertentu tidak menimbulkan masalah gizi dan bahaya racun. Pada tahap energi yang tinggi, radiasi pengion dapat menjadikan beberapa bagian tertentu dalam bahan pangan bersifat radioaktif. Tetapi, jika di bawah batas ambang energi tertentu, reaksi ini tidak akan terjadi. Berdasarkan hasil percobaan dan perkiraan teori, pada tahun 1980, Komite Pakar Gabungan WHO, IAEA, dan WHO mengenai keamanan pangan yang diiradiasi menyarankan pembatasan penggunaan sumber iradiasi dalam pengolahan pangan. Batasnya adalah tahap energi di bawah tahap yang menimbulkan radioaktivitas dalam pangan yang diolah. Pangan yang diolah dengan radiasi sesuai dengan saran komite tersebut tidak menjadi radioaktif. Batas maksimal energi sumber radiasi yang dapat dipakai adalah 5 MeV untuk sinar gamma dan sinar X dan 10 MeV untuk berkas elektron. FDA menetapkan bahwa kemasan produk pangan yang telah diiradiasi harus mencantumkan logo RADURA atau Radiation Durable. Iradiasi pangan di Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 812/Menkes/Per/12/1987, Nomor 152 dan Nomor 701, serta Undang-Undang Pangan RI Nomor 71 Tahun 1996, Label Pangan Nomor 69 Tahun 1999 Paragraf 34, dan Peraturan Perdagangan Internasional tentang Komersialisasi Komoditi Pangan Iradiasi dan Peraturan Standar Internasional Codex Alimentarius Commission untuk Makanan Radiasi. Ditinjau dari aspek kimia dan nutrisi, bahan pangan yang mengalami pengolahan iradiasi mengalami perubahan yang lebih sedikit. Perubahan karakteristik kimia karena pengaruh radiasi dapat meningkat apabila terjadi peningkatan dosis yang juga bergantung pada jumlah dan komposisi bahan. Pada dosis rendah, kurang dari 1 kg, kehilangan zat gizi dari pangan tidak akan bermakna. Pada dosis sedang, yaitu 1-10 kg, kehilangan vitamin dapat terjadi pada bahan pangan yang terkena udara selama iradiasi atau penyimpanan. Pada dosis tinggi, yaitu 10-50 kg, kehilangan vitamin dapat dikurangi dengan upaya perlindungan iradiasi pada suhu rendah dan menghilangkan oksigen selama proses pengolahan dan penyimpanan. Beberapa vitamin, yaitu riboflavin, niacin, dan vitamin D tidak begitu peka terhadap iradiasi. Sedangkan vitamin lain yaitu vitamin A, B, B1, E, dan K mudah rusak terhadap pengaruh iradiasi. Pengaruh radiasi bervariasi dapat menyebabkan denaturasi protein pada bahan pangan. Ionisasi menyebabkan suatu pembentangan molekul-molekul protein dan menjadikan tempat-tempat tertentu lebih mudah diserang oleh enzim. Radiasi juga dapat mengubah sifat fisika dan kimia bahan pangan berkarbohidrat tinggi tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap kandungan gizinya.
Pada lipid, pengaruh radiasi sangat bergantung pada susunan asam lemak jenuh pada bahan pangan. Sedangkan, perubahan kimia berkurang apabila radiasi produk dilakukan pada suhu rendah serta tak ada cahaya dan oksigen. Selanjutnya yaitu kombinasi iradiasi gamma dengan penyimpanan beku. Pada dasarnya, iradiasi bukan ditujukan untuk menggantikan semua proses pengawetan konvensional, tetapi untuk melengkapi atau dikombinasikan dengan proses pengawetan lainnya, misalnya dengan penyimpanan beku. Penyimpanan beku merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara membekukan bahan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Penyimpanan beku atau dengan terbentuknya es, maka kegiatan enzim dan mikroba dapat dihambat atau dihentikan serta mencegah reaksi-reaksi kimia sehingga dapat mempertahankan mutu dari bahan pangan. Walaupun penyimpanan beku dapat mereduksi jumlah mikroba yang sangat nyata, tetapi tidak dapat mensterilkan makanan dari mikroba. Karena itu, diperlukan kombinasi dengan iradiasi gamma. Iradiasi adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan secara sengaja dan terarah. Iradiasi mampu meningkatkan daya awet dari bahan pangan, mempertahankan mutu, dan menjaga kebersihan dari bahan pangan. Perlakuan kombinasi antara iradiasi gamma dengan penyimpanan beku perlu dilakukan untuk mengurangi dosis iradiasi yang digunakan. Tanpa kombinasi perlakuan dengan penyimpanan beku, maka akan meningkatkan dosis iradiasi gamma yang digunakan. Hal ini dapat meningkatkan biaya dari penggunaan iradiasi tersebut. Penyimpanan beku dapat menyebabkan kematian atau kerusakan subletal pada sebagian sel. Sel yang mengalami kerusakan subletal dapat tumbuh secara normal dan dapat berkembang biak jika ditumbuhkan dalam medium yang kaya akan nutrisi. Ketahanan sel mikroba terhadap proses pembekuan dipengaruhi oleh kemampuan mikroba tersebut untuk tetap hidup selama dehidrasi pada waktu medium membeku. Ketahanan mikroba selama penyimpanan beku juga dapat dipengaruhi oleh jenis mikroba, komposisi medium penyimpanan, status nutrisi, fase pertumbuhan sebelum mikroba dibekukan, suhu penyimpanan beku, kecepatan pembekuan, lama penyimpanan beku, kecepatan thawing atau kecepatan pencairan, medium yang digunakan, dan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sel yang hidup. Selanjutnya yaitu aplikasi iradiasi gamma dan penyimpanan beku pada produk seafood. Seafood merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food. Seafood merupakan sebagian bahan pangan yang berpotensi mengandung bahaya atau potentially food atau PFH. Keberadaan mikroorganisme dalam seafood sangat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk pangan tersebut. Produk-produk seafood seperti ikan, udang, kerang, dan sebagainya mempunyai potensi besar sebagai penyebab keracunan makanan. Mikroflora normal yang terdapat pada produk seafood diantaranya Pseudomonas, Vibrio, Flavobacterium, Acinetobacter, Achromobacter, Alkaligenes, Micrococcus, dan Bacillus. Bakteri patogen enterik pada seafood yang dapat ditularkan oleh manusia dan hewan diantaranya Salmonella sp, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Parameter lingkungan yang mempengaruhi mikroflora diantaranya yaitu suhu, salinitas, nutrisi, dan pencemparan limbah dari perairan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu bakteri-bakteri patogen yang mengakibatkan penyakit pada manusia, misalnya 1. E. coli yang mampu menyebabkan gejala seperti kolera, disentri, gastroenteritis, diare, dan berbagai penyakit saluran pencernaan lainnya. Kedua, S. aureus mampu menyebabkan hemolisis, membentuk koagulasi, dan mampu merugikan manitol. Ketiga, Salmonella sp dapat menyebabkan reaksi peradangan pada traktus intestinal. Keempat, Vibrio sp mampu menghasilkan enterotoksin penyebab keracunan makanan dengan gejala nyeri perut, diare, mual, dan disengat muntah. Penggunaan teknologi iradiasi gamma dan penyimpanan seafood dilakukan untuk mencegah terjadinya 1. Pembusukan dan kerusakan serta pembunuhan mikroba patogen. 2. Mikroba menjadi pembusukan. 3. Mikroba berbahaya lainnya yang dapat meningkatkan keamanan pangan pada produk seafood. Kesimpulannya yaitu,
1. Aplikasi kombinasi teknologi iradiasi gamma dan penyimpanan beku berpotensi untuk menurunkan bakteri patogen pada produk seafood dengan merusak DNA bakteri sehingga aktivitas mikroba menjadi terhambat. 2. Kombinasi teknologi ini terbukti aman karena tidak menimbulkan sifat radioaktif serta mampu meningkatkan keamanan produk pangan tanpa menyebabkan perubahan kualitas sensoris pada produk seafood. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.